Kajian kita akan membahas tentang solat sunnah yang paling tinggi nilai pahalanya. Sesudah kita mengetahui bahwa yang paling tinggi yang pertama adalah solat Idul Adha, kemudian yang paling tinggi kedua adalah solat Idul Fitri, maka malam hari ini kita akan membedah tentang solat yang paling tingginya yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu solat gerhana matahari dan solat gerhana bulan. Saudara-saudara sekalian yang mulia, gerhana matahari dan gerhana bulan ini adalah di dalam Islam ini diajarkan cara-cara sehat dan bermanfaat. Tidaklah kemudian ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, perempuan yang hamil suruh ngumpet di kolong ranjang, takut anaknya hitam padahal babanya hitam, emaknya hitam, kalau putih dicurigai. Begitu Islam mengatur, bukan juga karena bulan atau matahari dimakan naga lalu kemudian dikentong-kentongin biar naganya keluar, kayak nyampe aja suara kentongan itu ke bulan. Begitu. Tapi Islam mengatur ketika terjadi gejala alam, gerhana matahari, bila mana posisi bulan diapit antara bumi dan matahari sehingga bumi mengalami kegelapan, apakah seluruhnya namanya gerhana matahari total ataukah sebagiannya yang disebut gerhana tidak total, bisa cincin dan seterusnya. Sedangkan gerhana bulan, bila mana posisi bulan sejajar dengan bumi dan matahari sehingga bulan tertutup oleh bumi, tidak dapat pantulan cahaya matahari, sehingga kalaulah total tertutupnya namanya gerhana bulan total, kalau tidak total, tidak seluruhnya namanya gerhana tidak total. Itulah gerhana matahari atau gerhana bulan. Mulai kapan diajarkan tentang solat gerhana matahari? Solat gerhana matahari mulai diajarkan pada tahun kedua Hijriyah. Itulah gerhana matahari. Sedangkan gerhana bulan disyariatkan pada tahun kelima daripada Hijriyah, sehingga gerhana matahari urutannya yang ketiga dan gerhana bulan yang keempat daripada Idul Adha 1 dan Idul Fitri yang kedua. Berapa kalikah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 8 kali terjadi gerhana sesuai dengan data ilmiah astronomi. 4 kali terjadi di periode Mekah
dan 4 kali terjadi di periode Madinah. Sedangkan gerhana bulan terjadi di zaman Nabi 15 kali gerhana bulan. Adapun dalil disyariatkan daripada solat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, adalah tentu dari Quran sebagai sumber pertama hukum Islam, dan juga daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam Al-Quran pada surat Fussilat di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan adanya siang. Begitu pula adanya matahari dan adanya bulan. Karena itu kata Allah, janganlah kalian sujud pada matahari, jangan pula sujud ke bulan, sebab dia makhluk. Ada yang mengatur sampailah terjadi gerhana, itu karena dia tak kuasa menolak itu, berarti dia tak punya kudrat iradat. Dia makhluk, tapi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, sujudlah kepada Allah yang mencipta adanya matahari dan mencipta adanya bulan, kalau benar-benar anda beribadah kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang menyembah matahari karena dia makhluk ciptaan kayak kita. Bundernya matahari tidaklah mungkin bundar sendiri kayak seperti piring yang ada ini. Ini berbentuk. Kalau berbentuk bulat kayak begini, pastikan piring nggak bisa ngebunderin sendiri. Ada yang menghendaki bentuknya bundar, bulat begitu. Begitulah matahari, begitulah bulan. Dengan bulatnya bentuknya, kalau udah ngomong bentuk, sembahlah yang membentuk, bukan daripada korban kebaikan yang membentuk. Itu salah. Kalaulah kita menyembah matahari, kalau masuk matahari boleh saja. Kalau yang mereknya departemen store, itu boleh, adem dia, adem, itu matahari. Begitu kalau yang kayak begitu. Jadi matahari itu terkena gerhana. Jadi kita tidak boleh nyembah dia. Begitu bulan. Dari sini ada ajaran disuruh salat gerhana bila matahari terjadi gerhana, bila bulan terjadi gerhana.
Demikian dijelaskan juga di dalam Sahihul Bukhari oleh Imamul Bukhari pun Imam Muslim meriwayatkan juga di dalam Sahih Muslimnya daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mauti Ibrahim. Pernah terjadi, kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, matahari terkena gerhana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertepatan, berbetulan di hari meninggalnya putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Nabi dari sekian banyak istri yang memiliki keturunan cuma 2 orang istri. Yang pertama Sayyidah Khadijah, 6 anak, 2 laki, 4 perempuan. Kemudian yang kedua adalah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, orang Mesir, yang mempunyai anak namanya Sidi Ibrahim, mukanya percis mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan itu terjadi gerhana yang berbetulan dengan wafatnya Sidi Ibrahim, putranya Rasulullah SAW, yakni di tahun 10 Hijriah, menjelang mau wafatnya Nabi, tahun 10 Hijriah. Terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Rabiul Awal, matahari terkena gerhana. Orang ramai bahwa matahari berduka karena kematian Ibrahim. Ini alamat gerhana matahari, ada kejadian orang besar yang tumbang ini, begitu. Dan ini dibantah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankashifani limauti Ibrahim, bahwa bulan dan matahari tidaklah terkena gerhana karena kematian Ibrahim. Tidak. Nabi bilang inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jalla la yankashifani li mauti ahad wala li hayatih fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda besar daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidaklah terkena gerhana disebabkan matinya seseorang, bukan juga karena lahirnya seseorang. Dia makhluk, ada yang mengatur. Bila Anda melihat terjadi gerhana, maka Anda
berdoalah kepada Allah, kerjakan sholat sampai akhirnya normal kembali. Inilah di antara dalil betapa kita diajarkan ketika terjadi gerhana, disuruhlah kita untuk sholat, Bagaimana sholatnya? Berbicara sholat gerhana ini, saudara, jadi bila terjadi gerhana, kita sholat. Sholatnya seperti sholat id, dalam artian ada 3 tata cara. Sholat gerhana ini memiliki 3 tata cara. Ada tata cara minimal, ada tata cara maksimal, paling sempurnanya begitu, dan ada tata cara pertengahan. Minimal enggak, maksimal enggak, begitu. Kayak id saja. Sama, ada 3 tata cara. Kemarin udah dibedah pertemuan yang lalu. Bagaimana minimalnya sholat gerhana? Minimalnya sholat gerhana ya kayak sholat qobliyah zuhur. Kayak begitu, 2 rakaat. Biasa kita niat tergantung gerhananya. Usolli raka'ataini likusufi syamsi sunnatan lillahi ta'ala, aku sholat 2 rakaat karena terjadi gerhana matahari, ya menghadap kiblat, ya jadi imam, jadi makmum sendiri begitu karena Allah Ta'ala. Kalau gerhana bulan, usolli raka'ataini li khusufil qamar sunnatan lillahi ta'ala, aku sholat 2 rakaat karena terjadi gerhana bulan, ya menghadap kiblat, ya sendiri atau jadi imam, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Biasa habis Allah Akbar ya doa iftitah biasa, baca a'udzu, baca Fatihah, baca surat langganan, kuliah begitu. Habis itu ruku, ya sami Allah, sujud dah rapi, bangun lagi, bacalah a'udzu, Fatihah, baca kulhu, ruku, semuanya sampailah salam, selesai. Itu minimalnya kayak begitu. Jadilah dengan kita sholat gerhana secara minimal. Lalu bagaimana sholat gerhana secara maksimal? Ini bagus kalau kita sampai kerjakan secara maksimal. Paling topnya begitu dalam mengerjakan sholat gerhana. Maka kalau pengenlah kita mengerjakan sholat gerhana ini secara maksimal, maka biasa pakai adzan sholat sunnah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah begitu. Karena ini termasuk disyariatkan berjamaah, maka paling tingginya sholat sunnah karena ini dikerjakannya selalu berjamaah. Maka kalau pengen maksimal dalam setiap rakaat, diri 2 kali, ruku 2 kali. Dalam setiap rakaat, dirinya 2 kali, rukunya 2 kali.
maka dari 2 rakaat itu 4 diri, 4 ruku. Nambah dia. Inilah sholat gerhana maksimal. Bagaimana tata caranya? Ya niatnya sama kayak tadi tuh. Jadi Allahu Akbar udah niat, ya doa iftitah, ya baca a'udzu, lalu baca Fatihah, kemudian baca surat. Suratnya apa? Maka suratnya Al-Baqarah sampai kelar. Ya katanya pengen sempurna, ya Nabi begitu. Al-Baqarah sampai kelar, sampai fansurna alal qaumil kafirin, sampai rapi. Udah rapi Al-Baqarah kelar, ruku, Allahu Akbar, baca tasbih pada ruku pertama dari rakaat pertama. Tasbihnya 100 waktu ruku, 100 kali tasbih. Habis tasbih 100, sami Allahu liman hamidah. Yang mau tamat begitu, baca Fatihah lagi, a'udzu lagi, baca Fatihah, kemudian baca suratnya ya kayak Nabi Ali Imran sampai kelar begitu, sampai ya ayyuhalladzina biru wasabiru warabitu wattaqullahu tuflihun, sampai kelar. Udah rapi daripada Ali Imran, ruku kedua, baca tasbih 80 kali. Udah tasbih 80 kali, sami Allah liman hamidah, sujud pertama, baca tasbih subhan rabbil a'la wa bihamdihi 100 kali. Duduk antara 2 sujud lagi, baca tasbih 80 kali. 80. Diri baru 1 rakaat. Baru 1. Kemudian naik ke rakaat 2. Baca a'udzu, baca Fatihah, baca surat An-Nisa sampai kelar. Udah kelar An-Nisa, ruku pertama dari rakaat kedua, baca tasbih 70. Habis 70, sami Allah liman hamidah, baca Fatihah lagi, baca Fatihah, baca suratnya Al-Maidah sampai kelar. Terus ruku, baca tasbih 50 kali. 50 kali. Baru sami Allah, sujud pertama rakaat 2, baca tasbih 70, duduk antar 2 sujud kedua, rakaat kedua, baca tasbih 50, duduk tasyahud akhir, sampailah kemudian salam. Kurang lebih ya 3 jam lah itu sholat. Habis itu khutbah, kayak khutbah Id, 2 kali khutbah, tentu rukun-rukunnya syarat tidak.
begitu, nggak punya wudhu yang apa-apa lah, begitu. Khutbah yang selaras sesuai menganjurkan orang untuk bertaubat kepada Allah. Bila ini dikerjakan kayak begini, namanya paling topnya sholat gerhana. Jadi ketika gerhana nggak balik lagi, berarti kiamat datang. Saat kiamat datang lagi sholat, begitu maksudnya. Jadi ketika kiamat itu datang lagi sholat, itu begitu, lagi sholat. Jadi enak begitu. Makanya Nabi bilang, bila melihat terjadi gerhana, berdoa, sholat sampai normal kembali. Begitu sholat. Ini namanya cara maksimal. Begitu. Udah pernah belum? Oh, belum. Saya aja belum. Sampai kayak gitu-gitu tuh. Karena itu hampir 7 juz. Begitu, 7 juz itu. Maksimal. Begitu. Itulah ilmu. Cara gerhana. Begitu. Ketiga, cara pertengahan. Pertengahan. Yaitu sholat 2 rakaat dengan per rakaatnya 2 kali diri, 2 kali ruku. Hanya surat yang surat langganan aja, surat yang pendek. Jadi habis Fatihah baca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Selesai Idza zul, kemudian ruku, baca tasbih dah 11 tasbihnya 11 kali. Begitu, 11 kali. Udah tasbih 11, kemudian diri lagi sambil menahmidah, tapi diri baca Fatihah. Habis Fatihah lalu baca surat wal adiyati dhabha. Begitu. Habis itu ruku, baca tasbih 9 kali. 9 kali. 11 lebih bagus. 9 itu yang praktek amaliyah para guru. 9. Ini namanya 2 diri 2 ruku. Sami Allah. Sujud pertama 11. Doa sujud kedua 9. Mengecil langkahnya. Diri menuju rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Baca Fatihah, baca suratnya Al-Qari'atuh, Mal-Qari'ah, surat Al-Qari'atuh. Habis Al-Qari'atuh, ruku, baca tasbih, rakaat kedua, ruku pertama nih 7. Sami Allah, baca Fatihah,
baca suratnya Al-Hakumut. Ruku, baca tasbih 5, 11, 9, 7, 5. Semuanya tuh model rukunya 4, sujud 4 kali kan jatuhnya. Kayak begitu. Ya, sami Allah sujud. Jadi sujudnya begitu, 7, 5. Begitu. Ini rada bentaran, tapi enggak bentar banget. Tengah-tengah. Habis ini khutbah. Khutbah dan biasanya amaliyah para masyayikh kayak begitu tuh. Begitu. Jadi enggak panjang-panjang amat. Kayak begitu. Salat tuh gerhana. Jadi bila terjadi gerhana, maka kita kudu salat, doa. Begitu. Kalau nggak bisa berjamaah sendiri, saya lupa, udah kayak qobliyah dohor aja. Yang penting jadi. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak mesti maksimal. Kalau sendiri, yang nggak usah khutbah, yang naikin dia, yang khutbah dia, yang muterin kotak amal dia juga, yang ngisi, dia juga yang ngisi. Ya, ini siapa yang ini gitu. Salat gerhana adalah salat yang punya sebab berbarengan. Bila mana kita belum ngerjain, udah habis gerhananya dan normal kembali, udah nggak ada salat lagi, liau, nunggu ada gerhana. Kalau udah terjadi gerhana, tapi kalau lagi sholat, saking lamanya sholat, kemudian gerhananya berhenti, udah habis, ya masih terus sholat, masih terus, begitu sampai rapi, begitu. Dilihat saja biasanya di negara kita bijak pemerintah bagian ini, Kementerian Agama ngumumin terjadi gerhana, mulai gerhananya jam sekian, sekian lewat menit sekian, detik sekian, berhabisnya sekian. Kalau puncak gerhananya, kalau total gitu, jam sekian. Ini kalau belum terjadi gerhana kita nggak boleh. Sesudah terjadi gerhana juga nggak boleh. Jadi sholat gerhana bila normal kembali utuh, ya udah kita nggak ada sholat gerhana. Maka rokaatnya akan didapat oleh makmum kalau masbuk pada ruku pertama, karena ruku kedua adalah sunat doa, kan 2 kali ruku. Ruku kedua kita dapat, enggak dihitung rokaatnya. Imam salam tambah 1 lagi, karena yang dihitung ruku pertama, bukan ruku kedua. Ruku pertama, begitu, baru dihitung rokaat, begitu. Ini penting, sholat gerhana ini, dan kita harus praktekkan. Kalau enggak, maka ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hilang adanya, dan itu merupakan kerugian kalau kita terjadi gerhana enggak sholat. Jangan ditonton begitu, tapi kita ibadah begitu. Kalau nonton doang terjadi kiamat, wassalam. Karena kiamat itu bulan atau matahari terjadi gerhana, bahaya. Jadi kita sholat begitu.
biar kita mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kalaulah kita pakai khutbah, maka di antara materi khutbah gerhana yang relevan menyuruh orang untuk bertaubat daripada maksiat yang dikerjakan. Bukan sekedar gejala alam, tapi satu cubitan dari Allah supaya kita mau balik kepada Allah, supaya kita kembali kepada Allah. Itulah gerhana. Dan kita meyakini bahwa bulan juga ada yang ngatur, samalah seperti kita, sama-sama makhluk yang kita sembah, yang mengaturnya saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, solat gerhana menempati solat tertinggi dari deretan-deretan solat sunnah sesudah solat id, sebab solat gerhana disyariatkan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau solat gerhana di Masjid Ghamamah, disitulah solat gerhananya Nabi di Masjidil Ghamamah, kurang lebih 200 meter daripada pengimaman lah, begitu. Di situ solat kita, begitu. Namanya disebut Masjidil Musalla, masjid tempat solat-solat sunatnya Rasulullah. Ada yang menyebut Masjidil Ghamamah, tapi itu cukup populer. Tapi ulama yang menyebut Masjid Al-Musalla, masjid tempat solat sunatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Termasuk id juga di situ Nabi, begitu mengerjakannya di Madinah. Inilah kurang lebih tentang solat gerhana dengan aturan-aturannya dan tata caranya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Bila saatnya tiba gerhana, kita amalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya hidup kita makin intim dengan Nabi, mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.